Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada siang hari ini, Bapak akan mengajak kalian semua untuk belajar tematika peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Untuk lebih jelasnya, mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Siapa yang tahu daerah mana yang dikenal sebagai lumbung padi nasional? Siapa yang tahu? Iya, jadi daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional yaitu di Karawang, Jawa Barat. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Selain itu, petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam itu kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, itulah kita mengenal padi. Ya. Jadi tadi itu padi itu udah kita pelajari tadi dari
proses penanaman hingga proses merubah menjadi beras. Selanjutnya, selain kita menanam sampai proses menjadi beras, ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Cara yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Cara yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kemudian cara yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi kita harus mempertahankan padi agar tetap bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Itu cara-caranya tadi, seperti menjaga bibit, menjaga lahan, menjaga kebersihan, kemudian saluran air tetap dijaga agar tetap mengalir, kemudian penggunaan beras jangan berlebihan. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama itu gambar pantai. Yang kedua, gambar dataran tinggi. Dan yang ketiga, gambar dataran rendah. Dari gambar-gambar tersebut, tulislah sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar-gambar berikut. 5 pertanyaan ya anak-anak. Jadi anak-anak menuliskan 5 pertanyaan tentang gambar-gambar tersebut. Pertanyaannya itu pakai kata-kata seperti kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Di sini Bapak akan memberikan contoh. Bapak akan membuat pertanyaan. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang sedang dilakukan nelayan? Yang kedua, di mana nelayan menangkap ikan? Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Selanjutnya, kalian tuliskan ya pertanyaan-pertanyaan kalian tentang gambar-gambar tersebut. Ya, sudah paham ya anak-anak tentang tugasnya? Ya, sekarang kita lanjutkan pengertian tentang pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Selain pantai juga ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut.
Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah itu adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Keperluannya apa? Di antaranya itu digunakan untuk pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Ya, ini tadi pengertian-pengertian dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Dari sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Ya. Jika tidak ada, Bapak akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, berdoa, dan menjaga kesehatan, dan selalu semangat. Ya, Bapak akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.